Ya, jadi dengan sistem pengolahan yang sedemikian sederhana ini, satu tidak membutuhkan mesin yang apa namanya, mesin teknologi tinggi, hanya mesin-mesin sederhana saja. chopper Nah, sehingga mestinya ini bisa diaplikasikan di seluruh level masyarakat, mulai dari tingkat bawah sampai desa ke atas misal. mestinya. Nah, cuma memang yang pertama saya kira edukasinya yang mungkin masih Betul. kurang sehingga banyak masyarakat yang tidak paham. Yang kedua, tentang tadi bahwa perlu ada koordinasi antar dinas yang terkait dengan pertanian, dengan lingkungan, dengan peternakan, sehingga Betul. ini membentuk satu mata rantai yang tidak terputus. Saling Jadi menunjang. saling menunjang. Nah, sehingga itu mungkin bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai tapi dengan biaya yang Rendah. murah, ya. Jadi biaya yang murah. Jadi saya kira ini bisa menjadi satu solusi yang mungkin dapat dipertimbangkan baik untuk masyarakat apa namanya umum, dan lebih khusus lagi adalah kepada pemerintah yang memang punya tanggung jawab besar dalam hal menangani masalah sampah ini yang sampai saat ini masih terus menjadi kendala. Eh, Terus apalagi kira-kira terkait dengan sampah, pengolahan sampah atau limbah? Kalau industri, Nah ini kita tadi kita ulas sedikit tentang limbah domestik dan limbah pasar yang mungkin kalau limbah makanan saya bilang dari pabrik itu sudah masuk ke peternakan sudah tidak ada masalah. Nah yang menjadi kalau di industri masih jadi persoalan adalah mungkin limbah yang berkaitan dengan B3, limbah yang padat B3 dan cair yang mengandung kimia, biasanya seperti itu. Atau yang cair yang mengandung organik. Jadi kan di industri itu eh, terbagi beberapa kelompok industri. Yang pertama mungkin industri yang lebih banyak itu industri yang mengolah produksinya dengan bahan-bahan baku kimia, kertas misalnya. Itu kan valapnya hanya sedikit, lebih banyak ke pilar-pilar kimia dan zat-zat kimia sebagai pereaksi. Otomatis di sini menghasilkan limbah padat maupun dua limbah biasanya, limbah padat dan limbah cair yang mengandung toksik kimia tinggi. Nah, terkait dengan limbah padat itu juga kalau untuk limbah padatnya memang yang paling efektif adalah proses dengan cara eh, pengeringan sehingga dijadikan sumber energi. Biasanya kalau yang untuk seperti di kertas itu paling besar, dia menghasilkan limbah bubur kertas yang sudah dipres itu per hari bisa puluhan bahkan ratusan ton. Nah ini menjadi kendala memang. Kalau kita selesaikan untuk yang paling efektif itu memang kita buatkan mesin pembakar atau pengering yang energinya dari bahan-bahan yang murah seperti dari sekam, dari daun-daunan atau dari nanti yang kering itu sendiri menjadi bahan bakar dari itu. Nah, yang cair ini yang menjadi polemik memang, karena yang cair ini memang saat ini industri bisa menggunakan bahan kimia untuk menjernihkan dari limbah. Biasa pakai kalau kita biasa kita selama ini menangani di industri kita dari mulai tahun 2001 saya menangani limbah industri baik industri besar maupun kecil, mulai tekstil, paper sampai makanan sampai kimia, dari mulai Jawa Barat sampai ke Jawa Timur bahkan ada yang di luar pulau. Jadi itu memang kendala utama pertama jelas kekeruhan. Kekeruhan insya Allah sudah banyak yang mencari solusi dengan tawas, dengan polyaluminium chloride, dengan apa namanya, dengan yang semacam itulah, dengan koagulan-koagulan kimia. Itu jelas sudah ada masalah. Tetapi apa namanya, koagulan kimia itu, penjernih kimia hanya bisa mengikat partikel yang tersuspensi atau yang apa namanya, kasar begitu. Setelah dia tersuspensi itu mengendap, ini seperti proses PDAM misalnya, itu kan lumpur yang mengambang, diikat oleh kimia, oleh tawas atau oleh PAC atau polyamine chloride, ditambah flokulan atau apa namanya, flok itu untuk menggumpalkan, sehingga pada saat menjadi besar, dia mengendap di bawah, dibuang menjadi endapan lumpur dari lumpur air sungai atau dari limbah industri. Nah, ini hanya bisa kimia sebatas
menetralkan bahan-bahan yang tersuspensi atau kasar, yang bisa dilihat secara kasat mata ini mengambang di dalam air, mengeruhi air. Nah, di sisi lain itu biasanya hanya menurun sekitar 30-50%, baik yang kandungan, karena di sini ada partikel kimia yang dari proses industri itu yang tidak kelihatan, namanya terlarut. Nah, di situ dia air jernih tapi begitu dites kadar kimianya tinggi. Dikasih ke ikan mati, dikasih ke lingkungan akan mencemari semuanya. Nah, ini sudah tidak ada lagi kimia yang bisa menetralkan. Solusinya adalah dengan bioteknologi, karena partikel mikro yang sifatnya terlarut. Sehingga memang jelas Allah sudah menciptakan makhluk yang mikro ini, saat tidak ada, wah itu udah lingkungan hancur. Nah, inilah pekerjaan dari makhluk mikro yang kita sebut bioteknologi atau probiotik, yang akan menjadikan bahan kimia ini sebagai makanan. Di situ ada dua parameter biasanya yang paling disoroti oleh lingkungan. Pertama, COD, chemical of demand. Jadi kandungan kimia anorganik yang ada di dalam air tersebut. Itu biasanya dari Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan standar minimal itu antara 150 sampai 200 ppm, part per million. Kalau COD-nya biasanya BOD, biological of demand, itu kandungan limbah organik terlarutnya, limbah biologi terlarut itu biologi, bukan biologi bakteri, maksudnya biologi yang di sini basicnya kan kalau COD chemical anorganik, chemical organik. Jadi dibahasakannya di dunia environment atau lingkungan itu biological of demand. Jadi biologi itu limbah organik, cemaran limbah organiknya. Itu biasanya 50% dari kandungan COD, antara 75 sampai 100 ya. Nah, ini batasan yang ditetapkan oleh kementerian. Ketika membuang harus di bawah itu, maksimum segitu. Nah, ini industri banyak yang tidak bisa mencapai dengan berbagai problem karena mereka selama ini hanya fokus di kebanyakan kimia. Nah, sebetulnya yang paling dominan akan mengurai sampai 90% ke atas sampai 96% adalah bakteri, terutama untuk chemical terlarut dan maupun biogil terlarut. Nah, ini sehingga diperlukan bioteknologi, karena bagi bioteknologi ini atau bagi bakteri positif ini sebagai makanan yang memang ditakdirkan oleh Allah memakan dari bahan-bahan tersebut. Dia tidak mau kalau dikasih misalnya tepung, atau dia tidak mau karena memang, atau dikasih tepung ikan karena memang bukan makanannya, sehingga yang dia butuhkan adalah bahan-bahan kimia cemaran yang di dalam limbah industri. Sehingga memang Allah kita makin bertafakur bahwa Allah itu sudah menciptakan semua itu, sudah dianalisa sejak sebelum alam semesta diciptakan. Pada akhir zaman akan begini. Sehingga di situ perlu ada proses yang namanya, kalau di pengolahan limbah itu bak aerasi. Jadi dibeli udara, tujuannya adalah untuk menernak bakteri sehingga bakteri berkembang di sana. Jadi bakteri ada dua. Jadi kalau yang kita gunakan untuk fermentasi ini namanya bakteri anaerob. Bakteri yang tidak membutuhkan udara. Sementara ketika di pengolahan limbah juga ada, kalau limbah itu terlalu tinggi, nah kalau kita menganalisa septic tank untuk limbah domestik rumah tangga, itu kan terjadi penutupan. Itu tujuannya adalah membuat konsep anaerob. Jadi mengembangkan bakteri tanpa udara yang akan memakan kotoran dari orang-orang yang membuang di rumah itu. Dia makanya kadang suka ada kendala ketika dia tidak bisa memakan, berarti bakteri mati, sehingga sebetulnya diperlukan support dari bakteri positif dari luar. Selama ini kan hanya mengandalkan yang tumbuh alami di dalam septic tank tersebut. Sebetulnya kalau ada kendala seperti itu, cukup diinjek dengan bakteri pengurai yang biokomposter juga bisa. Itu mungkin 1 kubik kasih aja 100 mili gitu. Kalau 2 kubik septic tanknya 200 mili, insya Allah itu dalam waktu sekian beberapa hari sudah normal kembali. Karena dia akan segera mendapat makanan, berkembang, makan dihabiskan. Karena selama ini kan berarti tidak bisa mengurai kotoran itu karena bakteri yang ada kurang. Sehingga perlu tambahan pasukan bakteri lagi dari luar yang kita injekkan.
sehingga mereka akan nemu makanan berkembang biak, makin habis di sana Kotoran akhirnya yang padat itu menjadi cair, paling yang menghasilkan lumpur kan tidak terlalu banyak sisa residu. Nah, jadi baik domestik maupun industri itu ketika yang itu original dengan bioteknologi. Di industri kalau untuk limbah cair biasa pakai dua konsep. Kalau limbah itu sampai COD di atas, kandungan kimia di atas 5.000, di atas 3.000, itu memang harus dua konsep. Pertama seperti septic tank, namanya anaerob system. Di situ bakteri tanpa udara, close. Setelah itu dia bisa menurunkan antara 70 sampai 80%. Itu tidak bisa lebih dari itu. Setelah itu kimianya misalnya 10.000 misalnya, berarti 75-80% tinggal 2.500. 2.500 setelah itu baru masuk yang pakai udara seperti kolam ikan begitu, dikasih aerator. Dan di situ juga ada bakteri seperti lumpur, dia akan membentuk apa namanya activated sludge, lumpur aktif. Nah, setelah itu bakteri, jadi sarangnya bakteri. Setelah itu dia di situ yang tanpa yang ada aeratornya ini atau aeration tanknya, itu bisa menurunkan kadar kimia sampai 95%, 97 bahkan bisa. Anggap 90 sampai 95. Sehingga 2.500 tinggal kita kurangi 90% saja sudah. Kalau 2.500 kali 90%, sisanya 2.500, 90%, jadi tinggal 2.500 kali 10%, tinggal 250. Nah, ini jadi 10.000. Nah, kalau tinggal 95%, insya Allah bisa di bawah limit yang ditetapkan oleh lingkungan, di bawah 200. Jadi sehingga harus targetnya, berarti kalau limbah kandungan kimia 10.000 itu harus pakai dua step. Pertama anaerob tanpa udara, kedua udara, tapi itu pun di masa tinggal diperpanjang sehingga dia bisa mereduksi 95%. Sehingga tinggal 5% kalau dari 2.500 kali 5 tinggal 125. Sehingga dari 10.000 dengan konsep bioteknologi insya Allah bisa tinggal 5%. Tinggal 125, sehingga masuklah dia ke dalam persyaratan untuk dibuang ke lingkungan. Dan ikan insya Allah udah pernah pengalaman melakukan, karena banyak unsur biologinya yang itu menjadi organik, kalau itu ikan nila pun pertumbuhan sangat cepat, sampai ada 1 kilo isi satu itu hidup di air limbah. Sehingga memang ini perlu integrasi antara industri dengan perikanan. Jadi dari hasil olahan limbah ini justru itu menjadi Airnya, Ustaz. airnya, Iya, ya, airnya itu yang sudah sangat cocok dinetral untuk ikan, karena ikan. dia kan mengandung nutrisi tinggi dari Maka sel disitulah limbah itu. dinetralin dengan bakteri. Bakteri ya betul. Kalau tidak bakteri hanya Malah kimia, mati. mati Ustaz. Karena kandungan COD dan BOD-nya masih di atas limit. Itu saya pernah melakukan di pabrik tekstil di Mojokerto tahun 2001, ditanam nila hitam itu mancing 5 menit bisa dapat 10 ekor. Oh. Karena saking banyaknya, dan di warga itu akhirnya persawahan sekitar warga itu anaknya kan turun keluar, Ustaz. Jadi di sawah-sawah itu banyak ikan nila berkeliaran dari limbah itu. Kan ada kolam setelah proses, dia diberi kolam uji coba. Sebelum dibuang ke lingkungan dikasih kolam mungkin ya luasan 1.000 meter persegi lah. Itu nila-nila itu pertumbuhannya cepat, padahal nggak pernah dikasih pakan Ustaz itu. Jadi makannya lumut dari kan ketika ada unsur, kan limbah itu pasti terurai oleh bakteri menjadi NPK itu. Jadi airnya itu mengubah lumut, akhirnya mereka makan lumut. Pertumbuhan cepat sekali. Karena lumut kan klorofil, unsur klorofil untuk pertumbuhan spirulina kan itu sangat bagus. Jadi memang di sisi lain limbah itu setelah kena bakteri kan menjadi bahan organik yang bisa memupuk pakan alami. Nah, tadi ini kita dari tadi bicara bahwa semua ini menggunakan bakteri, baik untuk pengolahan limbah Padat domestik atau rumah tangga ataupun industri. Nah, ini bakterinya ini itu bakteri apa, dan sekiranya misalkan ada yang ingin ingin memanfaatkan, nah itu
bagaimana? Karena selama ini kan mungkin masih banyak orang belum bisa membayangkan bentuknya tuh kayak gimana, bisa diambil tuh bakteri, nah terus digunakan dalam pengolahan tadi itu. Nah mungkin ada teknis sedikit kaitan dengan masalah bakteri ini dalam bentuk apa, apakah misalkan ada di pasaran atau misalkan bisa disiapkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Nah, Jadi kira-kira kita yang kita siapkan sebetulnya untuk di pengolahan limbah hampir sama dengan di pertanian. Kita pakai yang biokomposer itu, yang itu bisa untuk pertanian, untuk antivirus di peternakan, untuk di perikanan, untuk di industri. Itu juga basicnya kalau di perikanan biasa untuk netralisir virus, untuk netralisir amoniak itu bisa. Kalau di limbah untuk sebagai bakteri pengurai limbah di pengolahan limbah. Jadi itu yang biokomposter bentuk liquid, itu juga bisa kita kalau yang membutuhkan bisa dipakai di situ dengan ada SOP-nya. jadi artinya ketersediaan bakteri untuk berbagai aplikasi tadi pengolahan itu nggak ada masalah. Salah nggak ada masalah, Nggak sudah ada kita masalah. siapkan semuanya. Nanti mungkin di suatu itu saya bisa videokan beberapa Ya. itemnya nanti. Insya Allah kita memang sudah rancang ini untuk kebutuhan misalnya seperti biokomposer untuk mengurai residu kimia di tanah. Kalau dia ke limbah ya untuk mengurai residu kimia di limbah. Jadi insya Allah memang peran bioteknologi itu sudah sangat makin terasa kalau di semua kehidupan sangat diperlukan. Tidak bisa lepas kita memang dari makhluk Allah yang kecil ini gitu. Ya, jadi luar biasa saya kira pemirsa sekalian, pembahasan yang tadi ini, makanya sejak awal saya bilang ini materinya agak berat sehingga butuh keseriusan. Saya sendiri tadi masih banyak istilah-istilah yang saya belum begitu paham. Tapi dengan Di dunia ini. ya, jadi karena eh, mau tidak mau ada kaitannya dengan istilah-istilah kimia. Nah, istilah Betul. kimia ini yang seringkali banyak nama-nama yang tidak familiar kita gunakan dalam Betul. kehidupan sehari-hari. Tapi dengan bahasa yang sederhana, nah nanti sebetulnya lama-lama kita bisa mengerti dan mampu mengaplikasikan dalam berbagai kepentingan kehidupan kita. Mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan? Mungkin terkait dengan penanganan lingkungan, intinya baik di industri maupun di rumah tangga atau domestik, pasar dan lain-lain, itu memang yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana diintegrasikan dengan bidang terutama ya di sini pertanian, perikanan, dan peternakan. Karena kalau tidak diintegrasi nanti akan terjadi ketimplangan di sini, overstock di sini membutuhkan sesuatu yang bahkan itu bernilai tinggi sehingga menjadi cost yang sangat besar. Karena selama ini memang pemerintah tidak berusaha mensinkronkan antara satu bidang departemen sudah mereka kementeriannya apa itu sebetulnya sebuah potensi karena contoh kita di daerah Blora setiap musim panas kekurangan pakan sampai mereka beli jerami kering saja dengan harga mahal. Pada sisi lain industri ini pasar kelebihan stok dari sampah yang tidak bisa diolah dengan bentuk sayuran yang segar-segar, belum limbah pertanian yang kadang mereka hasilkan juga di sisi pas musim hujan, mereka masih limbah pertanian sangat banyak dari jagung. Tapi sisi lain begitu musim panas kehabisan, karena ini ketika dia panen hanya dibakar-bakar. Padahal ketika dengan ada sentuhan bioteknologi itu menjadi bank pakan yang akan cukup sampai mereka bisa menanam jagung di musim hujan lagi. Kalau industri juga seperti itu, pasar seperti itu, si lain kelebihan bingung membuang sampah, si lain tempat lain membutuhkan pakan yang dari limbah ini sebetulnya. Jadi perlu yang saya tekankan sih, yang paling itu adalah konsep integrasi memang yang perlu diperhatikan. Mungkin saya kira itu yang bisa kita ulas hari. Baik, saya kira para pemirsa dan sahabat guru kehidupan banyak sekali ilmu yang kita bisa dapatkan dari uraian tentang biotek ini. Yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini dengan penuh keseimbangan. Sehingga dengan keseimbangan itu manusia dapat mengambil manfaat yang banyak di dalam kehidupan ini. Namun karena melalui tangan-tangan manusia yang tidak memiliki kesadaran dan malah justru
didorong oleh hawa nafsu yang berlebihan sehingga menimbulkan kerusakan di mana-mana. Dalam hal ini menggunakan hal-hal yang mengandung unsur-unsur yang bisa berbahaya bagi kehidupan. Dan uraian yang kita dengarkan dari video-video sebelumnya juga bahwa Allah Subhanahu wa taala sebetulnya telah menciptakan solusi terhadap setiap problem di dalam alam ini. Yang kita bahas pada kesempatan ini adalah apa yang disebut dengan bakteri. Jadi bakteri yang selama ini dikonotasikan dengan makhluk yang seolah-olah itu negatif, menimbulkan penyakit, dan ternyata bakteri ini sebetulnya adalah sebuah industri, atau bahkan kita katakan adalah sebuah teknologi yang sangat canggih yang bisa mengurai sesuatu apa yang tidak bisa dilakukan dengan kimia. Jadi banyak hasil yang bisa diperoleh dengan sangat maksimal. Di saat yang sama hal ini tidak bisa diolah dengan menggunakan mesin canggih sekalipun atau dengan menggunakan kimia yang secara konvensional banyak digunakan dalam kehidupan masyarakat. Tentu hal ini saya kira perlu kita gali terus, perlu kita gaji terus untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar lagi. Dan akan kita lagi nanti terus melanjutkan video-video selanjutnya. Ini masih ada aplikasi di bidang kesehatan, aplikasi di bidang kecantikan mungkin khususnya bagi wanita, dan juga masih banyak hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah biotek atau bakteri ini. Tonton terus videonya, akan kita terus sajikan info-info yang penting dan bermanfaat demi untuk kehidupan kita yang lebih baik. Sementara sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.